Shalom saudara-saudara. Senang sekali bisa berada bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini saudara ya. Saudara, hari ini kita akan sama-sama menyimak satu topik saudara. Dalam kalender gerejawi, kalau saudara perhatikan tadi lagu-lagunya relate sekali dengan apa yang gereja-gereja hari ini peringati. Kalau saudara lihat kalender gereja, saudara akan ketemu bahwa hari ini kita sedang memperingati satu hari yang disebut Pentakosta. Katakan sama-sama dengan saya, Pentakosta. Yes. Saudara, Pentakosta adalah satu hari yang identik, dan saya pikir kita semua tahu bahwa Roh Kudus pada 2000 tahun yang lalu di hari Pentakosta dicurahkan kepada umatnya. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Tolong slide saya ditampilkan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 5, 6, lalu kemudian ayat 12, ayat 13. Saya mengajak kita untuk sama-sama membaca ayat ini saudara ya. 1, 2, 3. Ketika itu banyak orang Yahudi yang saleh dari berbagai negeri sedang berada di Yerusalem. Ketika bunyi itu terdengar, kumpulan orang banyak itu datang dan bingung karena mereka mendengar setiap orang sedang berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka semua kagum dan bingung dan berkata seorang terhadap yang lain, apakah arti semuanya ini? Tapi yang lain mencemooh dengan mengatakan mereka sedang mabuk anggur. Saudara, peristiwa Pentakosta seperti yang tadi saya bilang, saya yakin kalau saudara berasal dari latar belakang Kristen, saya pikir saudara mungkin familiar dan pasti familiar dengan yang namanya Pentakosta ini. Roh Kudus dicurahkan, terjadi yang namanya angin, bunyi angin, deru angin, lalu kemudian turun lidah-lidah api, lalu semua murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa asing, bahasa yang belum pernah mereka tahu saudara. Dan semua orang kagum. Dan kalau saudara perhatikan, sebagian diantaranya kagum, sebagian diantaranya bingung. Dan bingung, dan mereka bahkan dikatakan, apa arti semuanya ini? Begitu loh saudara ya. Bahkan kemudian sebagian dari mereka mengatakan, ini mereka lagi mabuk anggur. Saudara, saya kasih tahu kepada saudara, kenapa sebabnya dikatakan, dituduhkan mereka itu mabuk anggur. Nah, ngomong-ngomong tentang mabuk anggur, saya itu berasal dari sebuah daerah di Indonesia Timur. Saya tumbuh besar di satu kota kecil namanya kota Ambon. Saya perhatikan ada sebagian mahasiswa mungkin saudara yang dari Ambon juga hadir dalam kebaktian ini ya. Orang bilang begini, Pak, kenapa Bapak dari Ambon kulitnya putih? Itu biasa pertanyaannya begitu. Saya selalu bilang kepada orang yang bertanya begitu, yang namanya kulit putih mata sipit itu sampai di ujung dunia pun ada. Betul tidak? Saudara ketemu ada satu negara tidak ada yang kulit putih mata sipit. Itu pasti ada di sana. Dimanapun belahan dunia itu pasti sampai di sana. Nah, kebetulan saya besar di kota Ambon dan saya familiar sekali dengan budaya orang-orang Ambon, saudara. Ya, di Ambon itu orang-orang punya kultur kekristenan itu masuk dalam kehidupan sehari-hari orang. Setiap 100 meter ada gereja. Kalau saudara pergi ke Manado, saudara pergi ke Papua, saudara pergi ke Kupang, mirip semua. Dan salah satu yang mereka paling hobi atau kultur mereka itu salah satu itu adalah pesta pora. Mereka suka berpesta, termasuk mereka suka minum mabok. Nah, ini menurut cerita orang Ambon. Saudara tahu siapa yang jadi pengusaha kebun anggur pertama? Ada yang tahu? Siapa? Nuh. Saudara buka Kejadian pasal 9. Nuh waktu kapalnya kandas di Ararat, lalu kemudian turun, lalu Nuh membuat kebun anggur, saudara. Ya? Lalu Nuh mengusahakan kebun anggur. Jadi anggur itu diceritakan, itu Nuh yang pertama. Nah, orang Ambon punya cerita, atau orang Timur punya cerita. Nuh itu tanam anggur 5 hari. Jadi tanam anggur 5 hari, hari ke-5 panen. Tapi katanya dalam hari 4 hari pertama, Nuh itu punya treatment khusus. Jadi hari pertama anggurnya itu disirami kencing domba. Ini menurut cerita. Saudara cari di Alkitab. Pak, saya tidak ketemu itu di Alkitab. Memang tidak ada di Alkitab ya. Ini namanya juga cerita. Hari pertama disirami dengan kencing domba. Hari kedua pohon anggur itu disirami dengan kencing singa. Hari ketiga disirami dengan kencing, tidak ada yang tahu toh? Monyet. Hari keempat disirami dengan kencing babi. Hari kelima panen anggur. Jadi makanya menurut cerita itu, kalau orang minum 100 koki, nanti akan kelakuannya mirip seperti domba.
apa itu? Saya mengerti satu sloki kelakuan mirip seperti domba. Orang Kristen perjamuan toh. Kalau perjamuan minum satu sloki, memang jadi domba-dombanya Tuhan. Amin. Iya toh.